juga ya. Yang penting bahan masuk itu pastikan si tangki itu diisi gas inert supaya tidak bereaksi dengan bahan. Jadi gasnya dimasukin dulu, baru si bahannya. Kayak gitu. Boleh nggak kalau mulai dari eksekutor dulu? Ayolah satu orang jelasin sampai mixer. Yuk satu orang. Kalian bagian dari market kan? Spin dah. Ada Nurul nggak? Kalau Tiara sama Haikal kelihatan. Nurul nggak ada. Oh ya udah, aku spin ya 3 orang ini. Sampai mana deh? Sampai masuk ke reaktor aja deh. Kalian kan eksekutor. Nanti yang lain juga deh. Ya, yang lain juga. Secara garis besar aja nggak apa-apa. Gitu. Atau ditambahin nanti. Nih hasilnya. Kirim di grup. Enggak, bukti aja. Tiara terpilih. Ayo Tiar, jelasin lah sampai masuk kreator. Cek Umba. Ini sampling, tapi ambilnya aku dari ini dulu. Pemahaman aku aja ya, maksudnya kayak kalau misalkan agak-agak kurang, tolong ini ya. Ya, aman. Kita belajar. Pokoknya kan di tangki pertama di tangki dulu kan. Nah, di tangki 1 2 3 kan itu kayak atapnya beda-beda. Nah, kalau misal yang segitiga itu tuh biar kan itu kayak ada hidrogennya kan. Nah, itu tuh biar dia tuh kayak ngatur tekanannya gitu, biar gak mudah meledak. Terus dari tangki itu lanjut ke heat exchanger. Itu kan ngubah suhunya kan dari 30 sampai 50 buat yang tangki 1. Itu astagfirullah, maaf Deket kosmo ada ini ya, horek ya, sound horek. Aku di rumah anjir. Oh. Di sini banyak sound horek. Lanjutlah. Lanjut. Nah, udah terus habis itu kan itu tuh ngubah tekanan dari ngubah suhu dari 30 ke 50. Terus dari yang tangki 1 itu setelah di heat exchanger itu dia masuk ke reaktor. Nah, kalau yang di tangki 2 sama di tangki 3 tuh dia masuknya ke mixer. Nah, dari mixer itu masuk lagi ke reaktor. Nah, terus yang dari mixer 1 masuk ke reaktor itu kan ada 3 arus, ada toluen, campuran asam, sama recycle asam. Nah, terus reaktor ini tuh ada reaksi nitrifikasi. Itu tuh dia menghasilkan produknya. Terus ada di reaktor itu tuh ada agitator, ya itulah, ada pengaduknya gitu kan. Itu tuh biar dia tuh tercampur secara sempurna. Biar kayak pas lagi ngaduknya itu si fluidanya itu nggak nempel-nempel di dinding-dindingnya gitu. Jadi kayak ya tercampur rata lah. Terus di reaktor itu tuh yang bagian luarnya itu ada jaketnya. Nah, jaketnya itu biar kalau setahu aku ya, seingat aku itu tuh biar suhunya itu stabil. Kan itu kan dia jaga biar suhunya 50 kan. Sedangkan itu kalau nggak salah reaksinya eksotermis. Jadi kayak biar itu tuh kayak coolernya gitu. Terus
Apalagi ya? Udah kah? Kamu mau nambahin Karel? Nambahin apa? Ya itu ada coil, tapi ini aku nggak tahu ya. Sebenarnya di dalam reaktor itu benar-benar ada coilnya atau itu cuman perumpamaan bahwa si reaktor ini ada pendinginnya gitu. Aku nggak tahu ya. Coba Nan, gimana Nan? Kenapa? Jadi dalam reaktor itu beneran ada coil atau sebenarnya pendinginnya ada di selimut? Enggak. Jadi di reaktor itu dia nggak pakai jaket ya, karena beban panas yang diberikan dari jaket itu kecil gitu. Panas itu nggak cuman apa ya, panas bukan cuman panas yang panas ataupun, tapi juga ada yang dingin gitu. Jadi dingin itu bisa dikatakan sebagai panas gitu. Oke. Nah, kalau kita pakai jaket itu beban panasnya itu nggak merata. Iya. Jadi Yang kecil. dingin nanti di sampingnya aja, yang tengah Ya. panas. Betul. Nah, Berarti yang jaket itu gimana? Jadi kayak nggak ngaruh atau soalnya kemarin tuh pas aku abis pembelajaran yang sama cutting itu ditanyain kan sama kaswaku, terus kaswaku tuh bilangnya kalau di reaktor itu kayak ada jaketnya gitu. Jadi enggak. kayak aku juga masih Enggak. agak rancang sih. Enggak, bukan Jadi reaktor gini. yang ini tapi. Yang mana? Kita udah konfirmasi. Pertama pakai jaket ke Mas Mikael itu disalahin. Karena apa? Karena di reaktornya dia itu nggak pakai jaket. Satu. Kedua, dia itu makainya coil. Kalau kalian lihat yang bentuknya kayak per di dalam reaktor itu namanya coil gitu. Oke, kayak yang aku bilang kemarin, sistemnya sama kayak pendingin balik gitu. Jadi dia ada aliran air dinginnya di situ buat ngejaga suhunya gitu. Dan itu bukan perumpamaan. Coil itu benar-benar ada di dalam reaktornya gitu. Berarti besok kalau ditanyain yang apa namanya kayak per itu berarti itu dia fungsinya buat ngejaga suhunya gitu ya. Berarti nggak pakai jaket. Iya. Nah, Oke. dia nggak pakai jaket. Nanti kalau cutting ada yang bilang, tapi reaktornya tuh ada selimut. Kamu jelasin baik-baik aja setelah ditanyain ke Mas Mikael, ternyata yang kayak kata Adnan tadi. Gitu. Pasti ngerti lah. Udah dikonfirmasi gitu. Oh iya, Itu aku juga mau nambahin tadi dari Tiara yang di tangki, masalah tangki itu yang di dalam Agak keliru. tangki bukan N2. hidrogen ya, bukan hidrogen tapi nitrogen. nitrogen. Oh iya, sorry, maaf. Lupa. Oke, mana ya? Makasih. Yuk. Itu Fikri tanya. Mau nanya Bang, itu kan pencampuran asam sulfat dan asam nitrat di M1 menghasilkan panas. Mengapa tidak ada indeks sistem pendingin kuret? Dan suhu keluaran dijaga. Ya, alurnya. Itu tuh sebenarnya bukan pendinginan, malah itu dipanasin. Ya, jadi itu kayak gini, Fik. Misal nih, kita hilangin dulu deh panasnya. Misal, reaksi itu kita campur terus-menerus. Kan jadi dia nggak semakin pekat dong. Maksudnya dia semakin encer kan. Otomatis panas yang dihasilin juga bakal lama-lama juga hilang gitu. Suhunya nggak sebesar apa yang mau kita harapin gitu. Nah, makanya di sini kita pakai steam buat ngembaliin si suhu ini biar ke suhu yang mau kita pakai. Kalau kita lihat di situ ada temperatur kontrol. Temperatur kontrol itu kita mau apa ya? Misal kita maunya 50 derajat Celcius. Ya udah temperatur kontrol ini dia tuh ngecek. Oh, udah 50 belum nih suhunya? Kalau belum, dia bakal ngirim sinyal ke valve-nya buat ngebuka si valve-nya itu buat ngalirin si arus steam-nya. Jadi misal si temperatur kontrolnya ini dia udah ngedeteksi, oh ini udah mau mendekati suhu 50 derajat nih. Ya udah, valve-nya dikecilin sama dia. Tapi kalau suhunya masih jauh dari 50, dia bakal otomatis ngebuka valve-nya lebih gede gitu. Jadi dia itu nggak pakai jaket
teman-teman. Oke. Dia nggak pakai cooler juga. Sistem cooler yang dipakai di sini bukan cooler yang kayak di alat-alat itu, tapi dia itu dialirin air buat ngejaga si kepekatannya gitu. Oke, makasih Bang. Iya, baik. Itu, Nan, aku tanya Nan, itu tuh di mixer itu tetap ada itu aliran yang merah, itu tuh tetap dari ini kan? Melewati jaket. Iya, melewati itu Mas, ada jaketnya kan? Oh iya. Ada jaketnya. Ada jaketnya ya guys ya. Oh iya, Itu beda nih. Jaket itu sedikit buat kebingungan untuk karena di sini kita lihat kalau untuk inginkan di reaktor jelas ada di sini si uap itu kan ditanya apakah uapnya masuk betul-betul ke dalam mixer secara perkiraan. Nah, maka dalam logikaku ini adalah selimut. Maka iya, benar. manasin si Benar. di dalamnya. Dia pakai jaket. Cuman jaketnya bukan sebagai pendingin. Dia Pemanas. sebagai pemanas. Ya, benar. Ya udah. Dicatat ya teman-teman. Dicatat. Diingat, dipahamin bukan dicatat doang. Iya. Ya, yang penting itulah, yang penting inget, Cok. Ya lanjut. Mana lagi? Lanjut tadi sampai mana? Tiara tadi sampai mana jelasinnya? Reaktor. Udah. Enggak, maksudnya lanjut lagi apa yang mau jelasin gitu. Apa sih Nan ngelag banget? Mana? Jelasin aja. Gak kedengeran Nan. Robot. Suara robot. Sumpah cowok, suara robot itu. Ada yang tanya lagi nggak? Makin banyak yang tanya, makin bagus nih. Nggak ada ya. Ini ada di kantor kemarin ditanyain juga di Google Form. Tunjuklah siapa mau jelasin. Coba, yuk. Cap cip cu. Lupa nggak? Di kantor lumayan banyak kalau buat jelasin. Lupa nggak juga. Tunjuk aja, tadi aja asal tunjuk. Tunjuk, asal tunjuk aja. Asal aja, cukup bang. Siapa ya? Haikal aja dah, Haikal, halo. Halo Adir. Ya udah ini Coba. izin menjelaskan ya. Ya. Tadi sampai reaktor ya. Nah tadi kan ini sampai mana nih? Dekanter. Reaktor sampai dekanter. Udah dekanter aja, apa yang terjadi di situ? Tapi kalau nggak lengkap nggak apa-apa ya, karena masih belajar juga. Aman. Iya, sama. Aku juga tanya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari reaktor versi pemahaman saya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh saudara Tiara tentang bahan-bahan yang campurin dari T2 dan T3 sama tangki dari TS1. Bahan dari T1. Nah, setelah itu kan masuk ke dalam reaktor untuk jadi proses pencampuran. Nah, pada hasil dari pencampuran dari reaktor ini itu akan keluar melalui pipa 8. Bisa kita lihat ini arus 6 itu hasil dari reaktor itu yang keluar itu ini C7H8, HNO3, H2SO4, H2O sama C7H7NO2-nya. Nah, ini kan bisa kita lihat ini dominannya itu H2SO4 sama kan ya. Nah, setelah itu kita masuk ke masuk ke alat dekanter.
Nah, dekanter ini itu terbagi jadi 2. Ada sebentar. Fase Susah ya ternyata. susah ya begitu. Apa tuh? Nah, bisa lihatnya ada 2 nih ya. Kan ada apa sih ini? Kok jadi susah ya ngomongnya ya? Enggak aja. Jadi kan tujuannya kan buat misahin komponen yang asam sama komponen organik. Iya. Nah, tujuannya kan buat apa sih, kayak ngantiin bahasanya ngantiin Susah kontak ya banget, antara susah asam sama banget. produk. Nah, tujuannya tuh buat mencegah reaksi yang berlebih lah. Nah, terus itu yang ada 2 lapisan dia aku sebut. Itu kan lapisan atas itu komponen organiknya. Nah, isinya itu C7H7NO2 atau mononitrotoluennya yang which is itu produk utamanya. Habis itu ada sisa toluen C7H8 sama sedikit air. Nah, nanti aliran ini tuh yang untuk evaporasi satu. Tunjuk evaporasinya Rel, alat yang mana tuh? Kenapa Kal? Nah, Kenapa? Nah, Banyak ini pembahasan di dekanter. Masih langsung mau ke evaporator. Kan Ya, tar dulu. Kenapa tuh? Kok dia bisa? Tar dulu. Nanti yang jelasin. apa? Yang jelasin Enggak. bentar. Nah, komponen organiknya itu kenapa paling atas? Karena densitasnya tuh lebih ringan dibanding sama komponen asam di bawah. Nah, yang komponen paling bawahnya itu apa? Nggak tahu Bang. Nggak Nah, tahu. komponen bawahnya itu. Kalau Cok, lagi buka catatan juga aku. Ayo apa yuk? Ayo. Apa ya? Kok gak ada aja catatanku? Itu Apa tadi? Nanya apa? kamu Lapisan yang paling bawah. lihat aja di aliran ketujuh itu tuh 6. ada apa aja sih? Oh itu Oh jadi. iya, sorry. Bawah Gitu, itu ada asam. Lapisan yang paling bawah itu ada yang asam ya. Ya. Sebentar guys, sebentar. Apa? Nah, sorry. Komponen yang bawah itu ada C7H7NO2-nya yang sedikit, terus ada juga sedikit C7H8-nya. Nah, itu dialirin ke heat exchanger yang 02 nih loh. Nah, ini. Iya. Nah, udah jelasin apa lagi ya? Udah sebisanya aja kalau sekiranya cukup Oke, ya. nggak apa. Iya kalau cukup udah. Udah bagus. Yuk. Kalau udah. Oh ya, nih jelasin ini boleh dikit nggak? Boleh dikit. Ambil. Ini kan hasil reaksi yang keluar itu masuk ke dekanter kan. Nah, kecepatan alirannya itu kayak apa ya? Kayak semacam diperlambat gitu karena ada perbedaan ukuran apa sih? Perbedaan diameter lah. Pipa yang ukuran kecil ke dekanternya yang notabene dekanternya lebih besar, diameternya lebih besar. Nah, sehingga apa ya? Kayak kalau misalnya dari kecil ke besar itu kan kayak ada apa sih, waktu yang cukup kan buat mengendap, enggak maksud tuh? Iya. Yang yang udah paham. Oh ya, diam aku. Iya udah, aku nggak paham deh kenapa tuh. Ya udah Bang. Kenapa tuh? Mungkin segini aja kali ya pembahasannya, mohon maaf.
Loh. Saya kembalikan pada panitia. Terima Loh, kasih. kok begitu sih? Berarti ada ngantuk nih. Udah ngantuk ya kamu? Hah? Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai mana? Sampai di kantor. Ini ya masih dekanter, tapi tambahan Pembahasan. sedikit ya. Ini tadi ini udah dibahas si pipa yang masuk ini lebih kecil daripada ukuran nozzle yang di dalam dekanter. Ya itu benar buat memperlambat si arusnya biar nanti ada waktu untuk si fasa organik dan fasa asamnya terpisah. Sedikit koreksi ya untuk Haikal, ini bukan pipa tapi pompa. Sebenarnya tadi pipa 8. Nah terus ini disebutnya apa sih Nan? Bahasa Inggrisnya nggak ngerti Cok. Apa? Luas permukaan itulah pokoknya. Surface. Nah di situ luas permukaan ini maka nanti pemisahan antara dua fasanya bakal jadi lebih cepat. Itulah alasannya juga kenapa ini diposisikan horizontal. Terus tadi kita lihat di arus 7 itu ada sedikit enggak ada malah ya. Gak ada. Ada sedikit banget cuman si tolwenanya. Nah, kalau itu kenapa bisa? Nah, kalian sebutin itu fenomena droplet. Droplet tuh gini. Nanti ada yang sedikit kayak gini nih. Tuh, tapi dikit banget, banget. Si tolwenanya dia tuh membentuk butir-butir dan terus jatuh, terhisap ke arus 7, tapi dikit banget ya. Terus tadi ini udah dibahas belum ini? Belum. Nah, ini tuh bukan, ini tuh benar-benar ada di dalam dekanternya. Harusnya sih besi ya. Nah, fungsinya itu untuk menahan si fase asamnya. Untuk salah satu fungsinya adalah menahan si fase asamnya masuk ke arus 8. Andaikan nggak ada besi ini, andaikan ya. Nah, anggaplah nanti terisinya full setengah. Berarti di bagian ini nih, di bagian ini, gitu ya, nggak rapi lagi sial. Nah, di bagian ini, adalah fasa organik, dan yang bawah adalah fasa asam. Kalau nggak ada si L ini, maka akan ada sedikit asam yang tersedot. Nah, jadi fungsinya itu untuk mencegah si fase asamnya sampai tersedot. Jadi nanti saat ada campuran dari reaktor yang masuk, dia bakal ke sini. Nanti akan ada waktu terpisah tadi, terus si fasa organik yang berlebih karena dia di atas kan, otomatis yang empah duluan tuh si fasa organiknya. Jadi yang terhisap hanya fasa organik buat masuk ke evaporator. Gitu sih. Lanjutlah. Lanjut. Siapa? Nurul Istiqomah. Nurul. Halo. Nurul Istiqomah, halo. Halo. Seputar. Bisa ngomong katanya. Hah? Apa? Lah, takbiran. Ini mah ikut takbiran ini, keliling kampung. Kita Aku deket banget masih coy, ngedenger. Suruh diem dulu masjidnya. Wait, Besok. agama gua Mas, apa lu? Kok ngawur sih? Kok nyuruh-nyuruh masjid ngawur ya? Yaudahlah, orang lain aja. Tembak. Tembak. Renata, ayo Iya, Ren. Renata nih. Kayaknya mau. Ayo Ren, dari arus mana kamu pilihlah, arus atas atau bawah dah dari dekanter. Nah, kemana nih Renata Simalang? Abel aja, Abel. Abel, udah Abel. Ya yuk. Bel. Pilih Bel, arus mana Bel?
Yang ngilang Bel. Ngilang. Di atas gunung ini kurasa. Udah di Merbabu. Aduh. Mungkin ada yang mau volunteer. Aduh. Kemana deh sampai sampai mana tadi? Luaran dekanter aja. Atas bawah atas ada. Ini aku jelasin deh sampai evaporator doang lebih. Tidak mah. Kan dari dekanter yang fase atas itu atau light phase namanya. Light phase. Oke, itu terdiri dari fase organ. Isinya apa? Dia ada mononitrotoluen sama sedikit air. Nah, terus dipompa pakai pompa 9 dengan tekanan 1 atm dan suhu 50 derajat Celcius. Masuk ke evaporator. Di evaporator ini kita itu mau misahin apa? Kita itu mau misahin antara si mononitrotoluen, produk yang kita cari, sama toluen dan juga air. Kenapa pakai evaporator? Karena kita mau lebih murni lah ibaratnya. Pakai prinsip perbedaan titik didih. Kalau kita lihat titik didihnya mononitrotoluen sama toluen dan air itu dia 110 titik didihnya, sedangkan mononitrotoluen itu 220, hampir 2 kali lipatnya. H2O cuma 100. Oke. Nah, di sini dalam evaporator ini kita uapin campuran tersebut, kita panasin sampai suhu berapa? Sampai suhunya si toluen sampai 110 derajat Celcius. Itu biar apa? Biar airnya juga ikut menguap. Karena yang mau kita murniin itu sih produknya mononitrotoluen. Kalau kita kalau kita naikin suhunya jadi 20 derajat kan nanti nguap dong. Jadi ini. Nah, terus kalau kita pakai yang 100 derajat nguap. Ini kita pakai yang titik didih dari toluen 110. Biar apa? Mononitrotoluen yang enggak menguap, dia masih bentuk cair, tapi si toluen dan airnya dia menguap gitu. Nah, kok bisa menguap? Coba di zoom rel. Coba di zoom lang, evaporator lang. Nah, di situ ada yang namanya tube. 14 menit lagi ditutup nih. Ada yang namanya tube. Tube itu apa? Tube itu fungsinya buat ngalirin steam. Di dalam tube itu ada fluidanya. Nah, tube itu bakal manasin si fluidanya tadi sampai menguap gitu. Kalau udah intinya begitu. Nah, nanti bakal terpisah tuh, toluennya bakal ke atas, si airnya juga bakal ke atas, sedangkan si mononitrotoluennya masih bentuk cair. Udah tuh masuk kan yang uap tadi bentukannya toluen sama air, masuk tuh ke arus 9, suhunya 110, masuk ke kondenser, suhunya turun jadi 109,9. Tadi karena ada rel panas laten. Ya, karena ada panas laten. Panas yang dibutuhkan suatu zat buat Merubah fase. Ya. Nah, makanya suhunya turun sekecil itu karena nggak banyak dia cara panasnya. Oke. Terus di situ ada temperatur kontrol. Terus dialirin pakai pompa 13. Masuk ke cooler 3.
suhunya turun jadi 30 derajat Celcius di arus 9, baru masuk ke tangki 5. Di tangki 5 itu hasilnya ada toluen sama sedikit air gitu. Oke, juga Gitu ya guys ya. Ada yang tanya nggak? tadi Abel resen cok. Abel resen Bel. Lanjut Bel, yang bawa Bel. Bel, lanjut yang bawa Bel. Kalau udah selesai mandi kan, ayo. Udah seger tuh. Ayo Bel. Jadi aku selesai aja dah. Nanti kalian yang ini ya. Nanti kalian yang ngulang ya. Nah, cakep Coba. banget. Elah. Nih, dari evaporator ada apa yang cair? Si mononitrotoluen kan. Cair, turun dia ke pompa 11. Suhunya masih 110 karena tadi kita manasinnya sampai suhu 110. Panasin pompa ke cooler. Karena dia masih bentuknya masih cair, jadi dia nggak perlu besar. Suhunya langsung turun. Ini hasilnya 30 derajat Celcius juga, tapi tulis kayaknya. Itu. Nah, yang di tangki 4 ini murni mononitrotoluen. Oke. Nah, selesai itu. Lanjut ke dekanter. Bentar. Mungkin ada yang nanya, kenapa di tangki 5 sama tangki 4 tuh nggak ada antena? Nah, boleh tuh. Kalau aku tanyakan, karena tangki 5 itu kalau di skripsi kan tujuannya mau dijual lagi. Sama tangki 4 juga mau dijual ke produk. Nah, dia bakal sering langsung dikeluarin, nggak lama disimpan. Jadi gitu. Jadi tekanannya nggak sempat untuk maksudnya enggak belum bisa teroksidasi lah, kalaupun ada O2 belum cukup lama, langsung diangkut, langsung dijual gitu ya kalau ada yang nanya. Terus mungkin kalau ada yang bingung kenapa sih ini namanya, soalnya kemarin tuh di Zoom yang 3 kelas tuh ada yang bingung kenapa yang ini namanya kondensor, yang ini namanya cooler. Kayak gini teman-teman, dia secara alat, fungsi dan cara kerjanya sama, antara memanaskan ataupun mendinginkan sesuai dengan tujuan. Kalau dia memanaskan berarti dia heat ya, kalau dia mengkondensasi dia kondensor, kalau dia mendinginkan dia cooler. Jadi walaupun alatnya sama, penamaannya beda itu sesuai fungsi. Karena fungsi yang atas itu mengkondensasi, walaupun alatnya sama kayak yang bawah ini, dia nggak dinamain cooler, namanya kondensor. Penamaan alat itu berdasarkan fungsi, bukan alatnya apa aja, gitu ya. Itu berlaku buat si heat exchanger ya guys ya. Kalau mungkin alat kayak dekanter itu ya sesuai. Ya kak, iya itu. Kalau di kantor ya nggak ada lagi kan keduanya. Reaktor ya. Ada fungsi buat heat exchanger. Masa di kantor ada fungsi lain? Lanjutlah Rel, bawa Rel. Malam nih udah jam 10. Udah ujung ya. Ya udah langsung aja ya. Jadi kan itu dari dekanter yaitu fase asam ya, fase asam itu akan dipisahkan menggunakan flash drum. Nah, dari si dekanter itu nanti dipompa, mulai pompa 10. Itu dinaikkan tekanannya sampai 2 atm, lalu dipanaskan. Tujuannya apa sih buat dinaikin 2 atm itu? Nah, itu kan di flash drum kan tujuannya memisahkan air dengan asam yang mau di-recycle. Jadi peningkatan tekanan itu bertujuan untuk meningkatkan titik didih si air. Jadi ketika air itu masuk ke dalam heat exchanger, itu tuh tekanannya udah 2 atm, dinaikkan ke 127. Pada saat itulah fase air itu tidak berubah. Sehingga saat memasuki pressure reducer, itu tuh
diturunin langsung ke satu ATM. Dah si airnya itu langsung menguap naik dan si asamnya itu ke bawah. Nah, si air itu, uap air itu tuh membawa sedikit asam. Itu tuh bakal ngelewatin si mist trap. Mist trap ini yang garis-garis itu loh, yang kayak arsiran itu. Demist trap ya. Ya, demist trap. Itu tuh buat merangkap si asam yang ke bawah air. Air itu langsung ke WR. Ini pengolahan lagi. Terus asam dibawa ke bawah, dilanjutkan untuk di recycle, masuk ke bawah. Terus kan suhunya masih tinggi tuh, nah diturunin pakai cooler sehingga memenuhi syarat produksi 50 derajat, masuk ke aliran 12, naik ke reaktor. Nah, di reaktor ini ada namanya flow control. Flow control ini berfungsi untuk mengatur rasio dari bahan yang udah bahan mentah yang akan dimasukkan ke dalam reaktor dengan bahan yang hasil recycle. Jadi gitu. Kalau Adnan mau nambahin soal flow control ini, aku kurang tuh. Yo, bener-bener. Cuman misal sebenarnya ini cuman insight aja ya, kayak ya bener sih, udah bener yang dibilangin Farel, cowok. Cuman kalau mau nambahin kayak gini, jadi sebenarnya nih, kalau kemarin ya kita belajar sama Mas Mikael tuh, jadi pas di RX ini itu dia tuh ada pipa di dalam pipa. Nah, fungsinya apa? Buat ngatur, karena gini, kalau ada pipa di dalam pipa, otomatis ada perbedaan tekanan dong antara pipa yang di luar sama pipa yang di dalam. Nah, perbedaan tekanan itulah yang nantinya akan dikonversi menjadi perbedaan laju alir, perbedaan kecepatan alirnya. Nah, kita tahu kalau rumus debit itu kan Q sama dengan A kali delta V. A itu luas penampangnya, delta V-nya itu tadi perbedaan tekanan yang kita dapat, kita konversi jadi perbedaan kecepatan. Nah, kalau kita udah tahu nilai dari Q-nya ini berapa, nah, otomatis nilai kita juga bisa ngontrol tuh nilai dari Q-nya ini, itu bisa kita konversi menjadi perbandingan dari perbandingan mol buat bahan-bahan yang kita dapat gitu. Karena setiap bahan ini kita punya perbandingan masing-masing. Kayaknya kalau nggak salah kemarin aku lupa ya, ada yang 50%, ada yang 30% begitu. Ya intinya tapi begitu gitu. Tapi itu nggak wajib dipahamin kok. Sebenarnya itu cuma tambahan doang. Itu nggak bakal ditanya kayaknya. Insya Allah. Cukup. Ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya. Kalau tanya-tanya, udah hampir habis, Cok. Bikin baru aja. Bikin baru. Oh, ceritanya jawab. Ini aku mau lihat progres satu udah sampai mana gitu. Juga aja siapa yang mau tanya, jangan lama-lama lah nanti. Ya udah. Link baru nggak? Tuh. Matiin ini rel. Yang ini matiin rel. Nanti. Yang ini matiin. Udah masuk lagi ya semuanya ya. Masuk lagi guys.